Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang bagaimana menghasilkan salah satu jenis bahan bakar biodiesel. Untuk bisa memahami biodiesel sendiri, kita harus bisa bedakan dulu beberapa istilah bahan bakar yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah istilah bensin dengan solar, yang kemudian akan kita bahas sebentar tentang biosolar sendiri. Apa perbedaannya antara ketiganya? Bensin atau kadang disebut juga dalam SPBU disebutnya premium, sedangkan solar istilah lainnya disebut juga bahan bakar diesel atau petroleum diesel, sedangkan yang akan kita bahas nantinya itu biosolar. Bensin di SPBU sebagai salah satu produk Pertamina itu dikenal dengan beberapa jenis tingkatan. Ada yang paling rendah premium yang RON 88, Pertalite dengan kualitas yang lebih baik RON 92, kemudian Pertamax yang memiliki nilai RON mencapai dengan 98, sedangkan yang lebih tinggi lagi ada Pertamina Turbo dengan Pertamax. Ini kurang lebih komposisinya sama. Sedangkan bahan bakar solar yang di SPBU kadang dijumpai dengan istilah solar, Dexlite, kemudian ada Pertamina Dex. Kedua bahan bakar ini baik bensin maupun solar sumbernya sama ya, dari pengaboran minyak bumi. Bedanya di mana? Untuk bensin itu komposisi utamanya adalah hidrokarbon dengan jumlah C8 atau disebut dengan istilah oktana, di mana nilai kualitas bensin itu dinyatakan sebagai nilai bilangan oktan, di mana dengan nilai oktan yang paling baik itu adalah isoktan 2,2,4 trimetilpentana. Jadi oktan ini kan C-nya 8, membentuk isoktan berupa C8 dengan struktur seperti ini. Rantai utamanya itu 5 pentana, bentuk cabang di atom C nomor 2,2,4 trimetil. Jadi ini juga C-nya 8 gitu. Jadi pada premium itu atau bensin C-nya 8. Sedangkan untuk hidrokarbon yang C-nya lebih panjang itu dihasilkan bahan bakar golongan solar. C-nya bukan lagi 8 seperti bensin, tapi lebih panjang ini. C-nya berkisar antara belasan. Salah satunya itu heksadekana yang akan atau disebut juga setana sebagai nilai kualitas suatu bahan bakar solar digunakan satuan bilangan setana. Heksadekana ini C-nya 16 ya. Kalau kita lihat strukturnya sama saja dengan oktana, bedanya cuma C-nya lebih panjang. Kalau ini C-nya 16. Jadi ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu heksadekana. Baik oktana atau bensin maupun heksadekana atau solar, itu keduanya bersumber dari minyak bumi berupa hidrokarbon. Hidrokarbon rantai pendek dan rantai panjang. Makanya solar lebih sedikit kental karena C-nya lebih panjang. Lalu apa bedanya dengan biosolar? Biosolar atau biodiesel sendiri itu bukan hanya sebagai hidrokarbon saja, namun strukturnya itu merupakan fatty acid methyl ester. Jadi dia merupakan ester metil alkanoat. Jadi dia ini R C
COO-eraksan. Dia berupa struktur metil alkanoat. Jika ini C-nya 16, berarti namanya ini adalah metil heksadekanoat. Ini salah satu contoh struktur biodiesel, di mana sumbernya itu bukan dari minyak bumi, namun bersumber dari minyak nabati. Beberapa istilah bahan bakar biodiesel yang kemudian diterapkan di SPBU, sebagaimana juga oleh aturan kebijakan pemerintah sekarang, kecenderungannya adalah untuk memanfaatkan bahan bakar dari minyak nabati ini dengan beberapa istilah. Sekarang dikenal ada B20, B30, bahkan sampai B100. Apa itu? Adalah pencampuran dari bahan bakar biosolar ke dalam solar. Jadi sebagian bersumber dari minyak nabati bercampur dengan solar dari penambangan atau pengeboran minyak bumi. Nih, jadi kalau ada istilah B30 berarti 30% itu bersumber dari minyak nabati yang dicampurkan dengan 70 bagian dari solar yang bersumber dari bahan minyak bumi. Jadi tampak nih strukturnya. Ini ester, kalau ini hidrokarbon saja C dengan H, kalau ini ada ester. Inilah biodiesel. Kekurangannya di masa depan, bensin maupun solar karena minyak bumi, ini di masa depan katanya sebagai bahan bakar yang bakalan sudah habis. Sedangkan minyak nabati akan sangat berpotensi sebagai bahan bakar masa depan karena itu masih bisa diproduksi terus-menerus minyaknya. Oleh karena itu, materi ini secara ringkas akan membahas bagaimana merubah molekul yang ada di alam untuk membentuk bahan bakar yang setara dengan solar. Ini solar kan hidrokarbon rantai panjang yang katanya di masa depan ini bakalan habis, sehingga dipikirkan bagaimana membuat hidrokarbon rantai panjang yang C-nya belasan, salah satunya C16 ini, yang bersumber dari bahan alamiah atau minyak nabati. Kalau nabati kan sisa ditanam pohonnya, maka dihasilkan hasilnya untuk dijadikan bahan bakar. Salah satu alternatif yang mempunyai C panjang seperti ini adalah trigliserida, ini minyak. Jadi ini dicontohkan adalah minyak trialkanoat heksadekanoat, C-nya 16. Nah, ini kalau kita lihat ini C16 solar yang ada dari minyak bumi, ternyata minyak juga punya rantai yang C-nya 16. Sisa dipikirkan bagaimana cara memotong molekul ini. Nah, memotong inilah yang kemudian jika sudah berhasil dipotong akan menghasilkan molekul yang sejenis dengan solar yang kita sebut dengan biodiesel. Reaksi ini dikenal dengan reaksi transesterifikasi, merubah ester trialkanoat menjadi metil ester. Ya, secara sederhananya adalah memotong molekul alkanoat ini yang susun 3 menjadi tunggal. Bagaimana tahapan reaksinya? Tahapan reaksi umumnya bisa tampak di gambar seperti ini. Langkah pertama, disiapkan dulu katalisnya. Katalisnya itu dibuat dari bahan baku reaktan utama yaitu metanol, direaksikan dengan katalis NaOH yang akan membentuk metoksi. Campuran dari metanol dengan natrium basa NaOH maupun KOH inilah yang membentuk metoksi, lalu kemudian direaksikan dengan minyak. Ya, jadi minyak ini adalah ester trialkanoat. Di mana terjadi reaksinya? Ini contohnya di rantai alkanoat yang pertama. Ini, anggap saja ini C-nya panjangnya 16 ya. Jadi C16 ini R, CO, CO-nya itu langsung kemudian terikat dengan metoksi, OCH3.
Jadi kalau kita lihat strukturnya bakalan seperti ini nih. Ini RCO yang sama dengan ini RCO, lalu kemudian OCA3 berasal dari metoksi. Nih. Sehingga ini terpotong pertama. Kemudian yang kedua dan ketiganya sama. Metoksinya masuk membentuk metil ester yang kedua, kemudian metoksinya masuk lagi di struktur yang ketiga di bawah, itu membentuk metil ester yang ketiga. Yang sisanya adalah melepaskan produk samping yaitu gliserol CH2OH. Sehingga jika disederhanakan, maka trigliserida ini akan bereaksi dengan metanol menghasilkan 3 molekul metil ester dan 1 molekul gliserol, sedangkan NaOH dengan katalis akan kembali diperoleh dalam bentuk awalnya NaOH. Inilah fatty metil ester, 3 molekul inilah yang merupakan biodiesel. R-nya ini bergantung dari jenis minyaknya. Kalau minyaknya C-nya 16, berarti di sini RCO-nya C-nya 16. Boleh jadi C-nya 18 atau 12 atau bahkan C yang lain, jumlah yang sekitaran belasan jumlah atom C-nya. Jadi secara sederhana, apapun jenis minyaknya atau minyak nabati, misalnya minyak kedelai, minyak kamelia, minyak bunga matahari, minyak biji jarak, minyak kelapa sawit ataupun bersumber dari alga, itu semua selama dalam bentuk gliserida seperti ini, semuanya bisa dikonversi menjadi bahan bakar biodiesel fatty methyl ester, yaitu ini strukturnya seperti ini. RCOO reaction, RCOO reaction, hanya saja rantai C-nya panjang. Tentu yang sangat potensial adalah minyak sawit. Kenapa? Karena kita di Indonesia banyak dapat menghasilkan minyak sawit selain untuk konsumsi. Dan beberapa penelitian dimanfaatkan alga untuk menghasilkan minyak. Tampak seperti ini kalau kita bandingkan reaksi dengan gambar. Jika direaksikan, nanti sebentar gliserolnya akan mengisi pada bagian bawah ini, sedangkan bagian atasnya ini adalah biodieselnya yang kemudian bisa dipisahkan. Diagram alir produksi biodiesel dapat bisa diamati pada tahapan-tahapan seperti ini. Jadi misalnya kalau kita mengutip dari proses produksi di Sinarmas, ini tahapan pertama adalah menghasilkan minyak sawitnya. Nah, ini dalam hasil pemurnian inilah menghasilkan minyak goreng yang kita biasa konsumsi sehari-hari. Atau jika misalnya bahan bakunya merupakan minyak jelantah atau minyak bekas, intinya minyak jelantah itu dimurnikan sehingga pengotornya hilang dan dihasilkan minyak sawit yang sudah murni. Tahapan berikutnya melalui tahapan transesterifikasi seperti dengan reaksi yang tadi kita bahas. Metanol direaksikan dengan katalisnya atau menghasilkan sodium metilat atau metoksi. Metoksi inilah yang kemudian direaksikan dengan minyak pada suhu di sekitar 65 derajat Celcius dan dicampurkan. Setelah proses pencampuran terjadi reaksi transesterifikasi, diharapkan sudah terbentuk metil ester dan gliserin. Pada proses pengendapan akan terpisah metil esternya dan gliserinnya. Metil ester ini bisa dicuci lebih lanjut dengan menggunakan air, karena air dengan biodiesel atau metil ester, kemungkinan di metil esternya masih ada sisa-sisa bahan air yang masih terikat, kemudian katalis atau metanol yang mungkin tidak ikut bereaksi
masih terjebak di dalam struktur biodiesel. Kemudian sehingga pakai air pencuci. Metanol, katalis yang ada itu akan bercampur bersama air, akan terbentuk dua fasa, sehingga bisa dipisahkan menjadi metil ester atau biodiesel yang sudah lebih murni lagi. Sisa-sisa air yang mungkin masih ada itu diuapkan oleh pengeringan dan penyaringan akhir untuk membersihkan potensi pengotor yang masih ada, sehingga terakhir dihasilkan biodiesel. Sama saja dengan ini. Jadi ini di sini metoksinya, metanol dengan NaOH. Di sini adalah bahan baku minyaknya atau trigliserida atau minyak nabati. Kemudian dicampurkan dan dipanaskan, terjadi reaksi transesterifikasi. Setelah prosesnya selesai, dialirkan ke tangki penampungan untuk memisahkan antara biodiesel yang sudah terbentuk atau metil ester dengan gliserinnya. Biodieselnya sendiri itu dimurnikan lebih lanjut dengan menggunakan air sehingga lebih bersih. Pengotor-pengotornya yang masih larut dalam air, misalnya sisa-sisa NaOH, metanol ataupun katalis yang ada dalamnya akan bercampur bersama air, dan di sisi atas biodiesel yang sudah murni yang siap digunakan sebagai bahan bakar. Contoh video pembuatannya bisa diamati di video seperti yang tampak di slide. Misalnya seperti potassium hydroxide. Since they are made up of many different things we are using in lab procedures, carefully weigh. Kalau kita lihat ini dia timbang bahan baku basanya, digunakan KOH atau NaOH, lalu direaksikan dengan metanol. Di stirrer untuk menghomogenkan dan terjadi reaksi yang sempurna. Tahapan berikutnya adalah menyiapkan bahan baku minyaknya. Ini minyak atau trigliserida. Trigliseridanya dipanaskan, yang dicampurkan tadi dengan metoksinya. Disinilah terjadi reaksi transesterifikasi. Ini setelah pemanasan dan reaksi berlangsung, itu kemudian didiamkan, lalu dituang ke corong pemisah. Di corong pemisah inilah yang akan kemudian membentuk dua lapisan. Yang lapisan atas ini biodieselnya, lapisan bawah adalah gliserolnya, sisa dimurnikan lebih lanjut. Ya. Kemudian di video yang lain, ini proses juga. If your car has a diesel engine, it can run on biodiesel fuel, usually without requiring your local fast food joint. Ini minyak-minyak jelantah hasil penggorengan dikumpulkan, lalu kemudian dimasukkan ke mesin pemisah atau penyaring untuk membersihkan minyak-minyak jelantah dari pengotornya. Hasil akhirnya akan diperoleh, ini pemisahan pengotornya, ini minyaknya, ini pengotornya, sehingga terakhir akan diperoleh bahan minyak jelantah yang sudah dibersihkan. Ini bahan-bahannya, minyak jelantah tadi yang sudah dibersihkan. Mana ya? Ini. Kemudian bahan reaktannya metanol dengan katalis NaOH atau KOH, direaksikan di dalam reaktornya menghasilkan gliserin, dan ini gliserinnya, ini hasil biodiesel. Di bahan baku minyaknya menghasilkan biodiesel. Ini sisa uji nyala dan dibakar. Untuk apinya
serta dimanfaatkan sebagai bahan bakar biosolar atau biodiesel. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami.